Fitria, BP 1711000075. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengamankan sistem informasi pada sebuah perusahaan. Nah, terlebih dahulu, kita harus mengetahui arti dari keamanan sistem informasi itu sendiri. Nah, menurut G.J. Simons, keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Nah, selanjutnya, lantas apa sih tujuan kita untuk mengamankan sistem informasi? Nah, tujuan kita untuk mengamankan sistem informasi ini adalah untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta mendeteksi dan memperbaiki segala kerusakan yang terjadi pada sistem, dan juga untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan kesediaan informasi. Nah, selanjutnya, apa saja kriteria yang harus ada dalam sebuah perusahaan, misalnya dalam perusahaan yang bergerak dalam dunia IT. Nah, yang pertama, perusahaan yang bersangkutan harus memiliki komputerisasi yang harus dilindungi. Artinya, perusahaan harus melindungi komputernya agar terhindar dari serangan virus atau serangan hacker. Nah, yang kedua, perusahaan harus memiliki divisi teknologi informasi yang dapat menangani kasus kerusakan sistem pada aplikasi perusahaan. Artinya, sebuah perusahaan harus memiliki seorang yang ahli dalam dunia IT sehingga apabila terjadi kerusakan tersebut bisa cepat diatasi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengamankan sistem informasi pada suatu perusahaan? Yang pertama, yaitu mengamankan jaringan. Apa sih tujuan kita untuk mengamankan jaringan? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, semakin canggihnya teknologi, maka cybercrime atau kejahatan di dunia maya pasti akan semakin tinggi. Mereka pasti akan mengikuti perkembangan teknologi guna memperoleh keuntungan secara instan dengan menjual informasi perusahaan pada pihak lain yang memiliki niat tidak baik dengan perusahaan pesaingnya. Sehingga banyak perusahaan yang menyewa atau memperkerjakan seorang hacker untuk mencuri data perusahaan lain. Seperti itu. Karena itulah diperlukan penjagaan ekstra ketat dari pihak jaringan teknologi agar hacker tidak mudah meretas informasi pada sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu memperhatikan phishing. Nah, pertanyaannya apa sih itu phishing? Nah, phishing merupakan salah satu teknik pencurian identitas yang paling umum digunakan dalam dunia IT. Cara ini akan memungkinkan para hacker mampu mengakses data atau informasi perusahaan dengan memberikan situs palsu yang mana kita tidak mengetahui situs tersebut asli atau tidak. Contohnya, beberapa tahun yang lalu, salah satu website seperti tiket.com diretas websitenya oleh seorang hacker, yaitu dengan menduplikasikan website tersebut sehingga para pengguna tidak mengetahui website tersebut asli atau palsu, sehingga pihak tiket.com mengalami kerugian yang sangat besar dari ulah hacker tersebut. Yang terakhir yaitu melakukan backup data. Nah, tujuan kita untuk membackup data ini yaitu agar informasi dan data yang ada pada komputer tidak hilang jika terjadi masalah atau kerusakan pada perangkat komputer. Misalnya tiba-tiba komputer kita hang
otomatis data yang ada pada komputer kita tidak akan hilang apabila kita melakukan backup data secara rutin. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila banyak terjadi kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.